Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah Kimia Sekolah 1. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai soal termokimia. Baik, kita langsung saja ya, bahas 5 soal yang sudah saudara kirim ke saya dan kita akan bahas bersama. Kita soal yang pertama, mulai dari soal yang pertama. Kalori yang dihasilkan pada pembakaran 6,72 liter gas karbon pada keadaan standar sesuai reaksi adalah. Di sini hal yang perlu saudara ketahui ya, ketika saudara melihat adanya persamaan termokimia, itu persamaan termokimia itu untuk 1 mol. Nah, ini kan persamaan termokimianya. Nah, ketika saudara nanti melihat ini ada kalori yang dihasilkan pada pembakaran 6,72 liter gas karbon, nah maka kita hitung dulu molnya berapa. Kalau dia molnya itu sudah kita ketahui, barulah kita bandingkan dengan 1 mol dan kita kalikan dengan entalpinya. Oke, untuk melihat kalori reaksinya. Oke, baik, kita langsung bahas saja ya. Di sini yang akan kita bahas molnya dulu. Saudara tahu bahwa FV/STP itu akan sama dengan mol dikali dengan 22,4. Ya kan? 22,4 liter. Maka di sini mol itu akan sama dengan VSTP-nya adalah 6,72 ya, dibagi dengan 22,4 liter. Maka di sini dapatlah 0,3 mol. Nah, untuk mencari, karena ini 0,3 mol dan ini persamaan termokimianya untuk 1 mol, maka kita cari dulu kalori reaksinya nanti untuk yang 0,3 mol. Maka di sini kalori reaksinya ya. Kalau reaksi yang kita peroleh itu adalah 0,3 mol dibagi untuk yang 1 mol tadi kan dikali dengan minus 394 kilojoule per mol. Dapatnya yaitu 118,2 kilojoule. Ini angka 9 ya. Angka 9 saya itu terlalu unik ya. Oke, dapatlah 118,2 kilojoule. Ini jawabannya adalah B. Oke. Nah, sekarang kita bahas soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, diketahui kalor pembakaran asetilena adalah A kakal per mol, sedangkan kalor pembentukan CO2 B kakal per mol, dan kalor pembentukan H2O sama dengan C kakal per mol. Maka menurut hukum Hess, kalor pembentukan asetilena adalah, jika saudara menemukan soal seperti ini, maka buatlah reaksi masing-masingnya. Nah, untuk kita ketahui delta H-nya kan begitu. Nah, sekarang pembakaran asetilena. Kalau pembakaran asetilena, maka di sini kan yang namanya membakar itu pasti dengan menggunakan O2. Yang namanya pembakaran pasti menggunakan O2, reaksi pembakaran. Maka di sini C2H2 ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Oke, kita setarakan. Ini tidak boleh 2 ya, tidak boleh setengah, dia harus 1 koefisiennya. Maka di sini jadinya C-nya 2, ini kita kita samakan, berarti kali 2 ya. Maka C-nya sudah 2, sekarang O-nya ada berapa? 4 tambah 1, 5. H-nya udah pas 2 ya, berarti 5. Ini jadi 5/2. Berapa ini delta H-nya? Delta H-nya sama dengan A kakal per mol. Lanjut kita reaksi yang kedua, kalor pembentukan CO2. Kalau yang namanya pembentukan itu, pembentukan suatu senyawa kalau untuk persamaan termokimia itu dari unsur-unsurnya. CO2 berarti terbentuk dari unsur C dan O kan begitu. Berarti di sini C ditambah O2, karena O itu tidak ada dalam bentuk tunggal, dia harus dalam bentuk diatomik. Maka ini menjadi CO2. Oke, sudah setara ya. Maka ini delta H-nya. Berapa delta H-nya? Delta H-nya sama dengan B kakal per mol. Selanjutnya, yang ketiga, kalor pembentukan. Yang namanya membentuk ya, sama ya, dari unsur-unsurnya tadi saya sampaikan. Berarti di sini H2 ditambah O2. Kenapa H saja, enggak H saja, Bu? Kenapa harus H2? Karena dia dalam bentuk diatomik, begitu dengan O2. Menghasilkan H2O. Sekarang kita lihat, ini kan belum setara. O-nya di sini 1, O-nya di sini 2. Berarti ini setengah. Maka di sini delta H-nya sama dengan C kakal per mol. Nah,
Sekarang saudara perhatikan, yang diminta itu adalah kalor pembentukan asetilena. Kita buat dulu. Asetilena kalau dibentuk itu reaksi pembentukannya. Nah, saya tulis di sini ya, di bawah saja. Reaksi pembentukan asetilena, yang namanya reaksi pembentukan asetilena berarti dia terbentuk dari unsur-unsurnya. Maka di sini reaksi pembentukannya apa? Reaksi pembentukan asetilena berarti asetilena itu dibentuk dari C ditambah H2 menghasilkan yang namanya C2H2. Di sini 2C. Maka delta H-nya berapa? Kan ini yang ditanya. Nah, sekarang ini kita manipulasi sedemikian rupa reaksinya sehingga nanti kita perolehlah reaksi ini. Reaksi pembentukan asetilena. Maka bagaimana caranya? Nah, coba saudara perhatikan. Di sini C2H2-nya ada berapa? Ada 1. Letaknya di mana? Di kiri. Sementara yang diminta di mana? Di kanan. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah berarti ini kita apa? Kita balik. Saya tulis di sini ya. Berarti ini kita balik. Ya. Kita balik. Udah? Kemudian kita lihat lagi. Yang nomor 2, reaksi yang kedua. C ditambah O2 menghasilkan CO2. Yang diminta di sini C-nya ada berapa? C-nya diminta ada 2. Berarti ini C-nya ada 1. Letaknya sama-sama di kiri. Berarti ini harus dikali 2. Ini dikali 2. Oke? Sudah? Sekarang kita lihat lagi. Yang ketiga. Hanya diminta 2, letaknya di kiri. Oke, sama. Oke? Setelah selesai ini tinggal kita jumlahkan reaksinya. Kita tulis ulang reaksinya. Kita tulis ulang reaksinya ya. Nih, kita tulis ulang reaksinya. Kita tulis ulang reaksinya di bawah. Setelah yang kita manipulasi tadi, oke? Ini saya ginikan ya. Nah, biar ada tempat khusus. Saya ganti jadi warna biru. Berarti ini dibalik posisinya. Berarti 2CO2 ditambah H2O menghasilkan C2H2 ditambah 5/2O2. Ini delta H-nya jadi berapa? Delta H-nya jadi karena dibalik berarti ininya delta H-nya kalau dibalik dia berubah tanda. Maka di sini jadi minus A kakal per mol. Oke. Nah, yang berikutnya yang kedua, ini dikali 2. Berarti 2C ditambah 2O2 menghasilkan 2CO2. Delta H-nya berapa? Delta H-nya berarti juga kali 2. 2B kakal per mol. Oke, lanjut. Lanjut yang ketiga. Ini tidak diapa-apakan ya. Berarti di sini H2 ditambah setengah O2 menghasilkan H2O. Delta H-nya C kakal. C kakal per mol. Oke, nah maka ini ketika kita jumlahkan. Maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah, berarti kalau delta H-nya jumlahkan semua, ini benar nggak sih? Kita cerot-cerot ya. Yang kiri bisa menghabiskan dengan yang kanan. Kita lihat, di sini ada 2CO2, di sini juga ada 2CO2, berarti ini habis. Oke. Di sini ada H2O, di sini ada H2O. Sama-sama 1, habis. Di sini O-nya ada 2,5 O2. Di sini ada, ini 5/2, 2,5 kan? Nah, berarti ini juga habis. Maka di sini dapatlah, ya, hasil reaksi yang kita cari adalah 2C ditambah H2 menghasilkan C2H2. Benar nggak? Sama nggak? Ini sama. Oke. Karena sama, maka delta H-nya. Berapa delta H-nya? Ini dijumlahkan semua. Berarti min A ditambah 2B ditambah C. Yang mana dia nih? Jawabannya adalah B. Oke. Jawabannya adalah B. Itu yang benar. Dah. Selanjutnya kita bahas soal nomor 3. Di soal nomor 3. Diketahui persamaan termokimia berikut. Perubahan entalpi untuk reaksi C2H4 ditambah H2 menghasilkan C2H6 adalah sebesar. Nah, berarti ini kita sama seperti tadi, ya. Kita manipulasi sehingga menghasilkan reaksi ini. Oke.
Nah, sekarang kita coba lihat. Yang diminta itu C2H4 di kiri. C2H4 di kiri itu terdapat pada reaksi yang pertama. Pada reaksi yang pertama juga letaknya di sebelah kiri. Sama-sama 1. Berarti nggak kita apa-apain ya. Selanjutnya kita lihat reaksi yang kedua. Reaksi yang kedua C2H6 di kiri, yang ini mintanya di kanan. Nah, berarti kita balik. Ini saya ganti. Berarti ini dibalik. Kemudian ini mintanya 2. Ini mintanya 1, ini 2. Berarti ini kita kali setengah. Boleh saudara bagi 2, boleh kali setengah, sama aja. Bagi 2 sama kali setengah sama kan? Nah, saya sukanya kali-kali daripada bagi-bagi ya. Nah, kalau bagi-bagi nanti saudara lupa, ribet gitu. Ya, kita kali setengah saja. Kemudian kita lihat yang ketiga. Di sini mintanya H2-nya itu 1, yang di sini mintanya H2-nya 2. Di sini ada 2 gitu maksud saya. Berarti ini dikali setengah juga, posisinya sama kan, sama-sama di kiri. Berarti tidak diapa-apakan, tetap saja posisinya, tapi ini dikali setengah. Oke? Setelah itu ya kita tulis ulang. Udah benar enggak reaksi kita? Kita tulis ulang ya. C2H4 ditambah 3O2 menghasilkan 2CO2 ditambah 2H2O. Itu delta H-nya minus 1400 kJ. Kemudian 2C2H6 ditambah 7O2 menghasilkan 4CO2 ditambah 6H2O. Delta H-nya sama dengan, saya salah ya. Ini kan dibalik. Kenapa saya tulis ulang semuanya ya? Ini kita hapus dulu. Dia dibalik ya, berarti langsung kita balik dan langsung kita bagi 1 kita kali setengah alias bagi 2. Kita balik, berarti ini dulu 4CO2. 4CO2 dikali setengah berarti 2. 2CO2 ditambah 3H2O menghasilkan, berarti C2H6 ditambah 7/2O2. Delta H-nya itu sama dengan, kalau kali setengah berarti 1000, ini negatif jadi positif ya. Saya buat positif di sini langsung. Berarti positif 1550 berarti ya. 1550 kJ. Yang ketiga, dikali setengah saja tidak dibalik. Berarti 2H2 dikali setengah berarti H2 ditambah setengah O2 menghasilkan H2O. Delta H-nya sama dengan, berarti minus 570 dibagi 2, berarti minus 285 kJ. Nah, di sini ketika kita jumlahkan reaksinya, dapat nggak ya persamaan kita? Kita jumlahkan reaksinya. Oke, nggak apa-apa, nggak lurus ya. Maka di sini dapatnya kita lihat dulu mana yang bisa dicoret-coret. Ini 2CO2 di kiri 2, di kanan juga 2. Habis, cerot-cerot. Di sini 2H2O ada 2 tambah 1 kan sama-sama di kiri ada 3 kan. Nah, ini juga cerot-cerot habis. O2 lagi. Di sini O-nya 3 di bawah setengah berarti 3,5 O2. Di sini juga 3,5 kan. Nah, berarti cerat-cerit. Nah, habis. Sekarang kita tulis ulang. Sisanya C2H4 ditambah H2 menghasilkan C2H6. Sama kan? Sama. Maka ini tinggal kita jumlahkan. Berarti delta H-nya sama dengan, ini jumlahkan berarti jadinya berapa? Pencet, pencet kalkulator, dipencet dapatnya minus 135 kJ. Dapatnya jawabannya adalah C. Oke. Nah, selesai ya. Ini untuk soal nomor 3 maksud saya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4, ini saya naikin dulu ya. Karena nanti takutnya tidak jawabannya panjang, jadi bersambung-sambung ke bawah. Oke, soal nomor 4. Diketahui delta H pembentukan standarnya ini. Kemudian persamaan reaksi yang ditanya, persamaan reaksi pada pembakaran gas C3H8 ini
Yang ditanya adalah besarnya perubahan entalpi pada pembakaran 2,2 gram C38. Berarti ini sama, tapi ini kan nggak diketahui delta H-nya, maka kita cari delta H dulu. Ada hal yang perlu saudara ingat, dalam mencari delta H, ya, dari delta H pembentukan standar, dia ada energi ikatan, ada dengan delta H ataupun entalpi, baik itu pembentukan, baik itu pembakaran dan segala macam, itu yaitu sigma, ya, sigma dari entalpi produk dikurang dengan sigma entalpi reaktan. Oke, itu. Tapi kalau untuk nanti energi ikatan itu beda. Kalau energi ikatan dia berarti energi ikatan reaktannya atau yang di kiri dikurangi dengan energi reaktan di kanan. Kalau saya untuk mudah mengingatnya itu adalah semuanya kaki kecuali energi ikatan, yaitu kika. Kaki itu kanan kurang kiri, kan berarti produk kurang reaktan. Kalau energi ikatan berarti kika, kiri kurang kanan. Bisa dipahami? Nah, kita tulis dulu rumus delta H reaksinya. Delta H reaksi sama dengan sigma delta H pembentukan produk dikurang dengan sigma delta H pembentukan reaktan. Oke? Nah, sekarang kita lihat. Ini produknya ini kan? Nih, berarti 3 dikali delta H CO2, ya. Delta HFCO2 ditambah dengan H2O berarti 4 dikali delta HF H2O, ya, ini saya kurung kerawal, dikurang dengan berarti di sini 1 kali delta H C3H8 ditambah 5 dikali delta H O2. Nah, Bu, pasti ada timbul pertanyaan. O2 kan nggak diketahui, ya. Kalau dia untuk unsur bebas itu 0 delta H pembentukannya. Ya. Maka di sini ini kita lanjutkan 3 dikali delta HFCO2 itu adalah minus 395. Ini nggak saya tulis satuannya ya, karena satuannya KJ semua, jadi nggak apa-apa nggak ditulis biar nggak kepanjangan. 4 dikali H2O minus 286 dikurang dengan C38 berarti minus 104 ditambah 0. Ya. Nah, maka jadinya di sini ini dapatnya, pencet kalkulator saudara, minus 1185 ditambah minus 1144, ya, langsung aja tambah 104. Maka ini jadinya dapatnya minus 2225. Ini baru delta H-nya, kan nggak ada jawabannya di sini kan. Yang diminta itu kan besarnya perubahan entalpi pembakaran 2,2 gram. Berarti apa yang harus kita cari lagi? Yang harus kita cari lagi adalah molnya, mol dari C3H8. Ini kan untuk 1 mol. Nah, maka ini satuannya KJ ya. Nah, maka di sini mol dari C3H8 yaitu gram per mr kan, 2,2 gram. MR-nya berapa berarti ini? C-nya ada 3 kali 12, 36 tambah 8 berarti 44. Dibagi 44 gram per mol, dapatlah di sini 0,05 mol. Maka di sini ya, kita akan hitung berapa kalornya, perubahan entalpinya, delta H-nya berarti 0,05 dibagi 1 kali minus 2225. Ya kan? Dapatlah hasilnya ini setelah kita hitung-hitung pakai kalkulator nih, hasilnya minus 111,25 kJ. Maka jawabannya adalah A. Oke? Selesai untuk soal nomor 4. Lanjut kita soal terakhir, soal nomor 5. Ini yang saya katakan tadi, kalau energi ikatan itu, kalau tadi kan kanan kurang kiri, berarti ini kika, kiri kurang kanan. Nah, bagaimana caranya ketika kita ingin menghitung perubahan entalpi menggunakan energi ikatan, yaitu saudara buat dulu rumus strukturnya. Ya,
Saudara buat dulu rumus strukturnya seperti ini, karena kan diketahui ikatannya. Kalau CH3CHO itu kan berarti C dengan C, hanya ada 3 kan? TH, H, H, kemudian HO itu kan CHO itu kan begini. Kalau COH beda lagi ya. CHO itu berarti OH ditambah H dengan H. Menghasilkan C hanya ada 3. Kemudian C hanya ada 2. OH. OH. Nah, maka di sini saudara bisa lihat. Berapa jumlah, berarti ini saya buat dulu. Sigma, ya, delta H-nya. Sigma, ya, energi ikatan di kiri dikurang dengan sigma energi ikatan di kanan. Kalau kita lihat, ya, berarti di sini energi ikatannya ada berapa ini? Ini 1, 2, C dengan H itu ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4. Berarti ada 4 ikatan C dengan H. Aduh, ini kok sebelah sini ya. 4 C dengan H. Oke. Ditambah dengan ini ada C dengan C, ya. Bisa lihat ya, saya ganti warna biru. Ini ada C dengan C. Nah, berarti 1 kan? C dengan C, nggak perlu saya tulis 1. Kemudian ada C dengan O begini, ya. Ada ditambah dengan C dengan O. Nah, selesai. Ini untuk di kiri. Ini saya kasih kurung kerawal. Dikurang dengan, oh masih ada lagi, belum selesai ternyata. Kenapa belum selesai? Yang tambah H2-nya belum. H2-nya tinggal. Oke. Oh. H2-nya tinggal loh. Ini H2-nya belum. Maka di sini ya ditambah H dengan H. Nah, itu baru selesai. Oke. Nah, baru dikurang dengan, maka ini ada C dengan H ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 C dengan H ditambah dengan C dengan C ada 1, C dengan C ditambah dengan C dengan O, tambah O dengan H. Oke? Ya. Nggak kelihatan ya. O dengan H. Terlalu kecil. Dah, kelihatan ya. Gak apa-apa nggak saya kurung-kurung ini. Nah, jadinya dapatnya, sebenarnya saudara harus masukkan semuanya, tapi kalau mau cepat boleh dikurang-kurangi. Ya, supaya nggak ribet sekali menghitungnya, mana tahu waktu kepepet. Ya, ini kan ada 4 di kiri. Di sini ada 5 di kanan. Ya, berarti ini kita coret aja. Boleh. Berarti sisa C dengan H kan? 1 aja. Ini C dengan C di sini ada 1, di sini juga ada 1, habis. Ya, kemudian ada lagi yang sama nggak? Nggak ada. Berarti sisanya aja. Berarti sisanya di sini C dengan O ditambah H dengan H. Dikurangi dengan C dengan H ditambah C dengan O ditambah O dengan H. Nah, maka dapatnya C dengan O ada berapa? C dengan O tadi berapa? 799. Ditambah H dengan H itu 436. Dijumlah dulu ya. Oke, kita kurung nih. C dengan H itu adalah 413. Ditambah C dengan O itu, C dengan O tunggal adalah 358. Oke, kemudian ada O dengan H itu ada 463. Nah, maka ini kalau kita jumlahkan ini hasilnya, silakan dipencet kalkulatornya, berarti 799 ditambah dengan 799 tambah dengan 436. Hasilnya 1235. Hasilnya 1235. Dikurangi dengan yang itu dijumlahkan dulu 413 ditambah dengan 358 ditambah dengan 463. Hasilnya 1234. Hasilnya 1234. Dapatlah
1. Nah, jadi dapatnya 1 KJ nih. Ada jawabannya 1, ada A. Nah, gitu dia. Oke, itu yang perlu saudara ingat ya. Setiap persamaan termokimia itu berlaku untuk 1 mol ya. Kemudian ketika saudara nanti ingin menghitung entalpi reaksi ya dengan menggunakan delta H, dengan tabel delta H pembentukan standar, itu berarti menggunakan delta H, sigma delta H reaksi produk dikurang dengan sigma delta H reaksi reaktan. Nah, beda dengan energi ikatan, yaitu kiri dikurang ke kanan. Itu dia yang perlu saudara ingat. Oke, demikian penjelasan saya untuk termokimia. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.